Ya, sudah lebih dari 3 pekan ya perang antara Hamas dan Israel ini terjadi, dan juga sudah menyebabkan korban jiwa ini hingga hampir 9.000 orang gitu ya. Dan memang kita tahu ini sejak tanggal 7 Oktober lalu kan perang kemudian bergulir begitu. Tapi yang mirisnya adalah korban ini mostly anak-anak begitu. Anak-anak dan warga sipil, dan ini sepertinya hingga saat ini masih belum ada titik terang akan sampai kapan serangan Israel ini terjadi di Palestina. Dan hingga saat ini berbagai negara juga menyerukan adanya gencatan senjata, tapi hingga saat ini Israel masih seolah-olah menutup mata dan telinga, terus melakukan serangan-serangan ke fasilitas-fasilitas yang seharusnya bukan menjadi objek dari serangan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Palestina, kita sudah terhubung dengan Mas Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy, dan juga nanti kita akan berbincang dengan pakar politik Timur Tengah Universitas Indonesia, Abdul Muta'ali. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Fikri dan Mas Abdul Muta'ali. Selamat siang waktu Indonesia. Mas Fikri, apa kabar di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dini hari waktu Gaza. Alhamdulillah sehat. Mas Fikri, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terkini di Palestina? Dan kami sebelumnya juga mengucapkan rasa keprihatinan yang begitu mendalam terhadap apa yang terjadi saat ini di Palestina dan menimpa warga Palestina dan juga rekan-rekan relawan Indonesia yang saat ini tergabung di Rumah Sakit Indonesia. Bisa diceritakan, Mas, bagaimana kondisi terakhir di sana? Ya, sampai sebelum saya memulai Zoom ini, bahkan saya masih mendengar dentuman bom, walaupun saat ini saya tinggal di basement Rumah Sakit Indonesia yang seharusnya memang redup dengan suara-suara yang kencang. Namun karena bom dari pihak militer Israel begitu keras sehingga membuat getar-getaran yang ada di ruang yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Pada Selasa lalu juga memang pihak militer Israel membombardir di Gaza Utara, di Pasar Muaskar yang hanya berjarak 1 menit saja dari Rumah Sakit Indonesia. Akibat insiden tersebut, puluhan korban, bahkan diperkirakan lebih dari 100 korban meninggal dunia, dan juga 300 korban lainnya luka-luka. Dan juga pada hari Rabu terjadi lagi pembantaian oleh pihak militer Zionis Israel. Mereka membom sebanyak 6 bom, dan berat masing bomnya adalah 1 ton. Yang mereka bom adalah kamp pengungsian yang ada di Jabalia, sehingga belasan rumah di kamp pengungsian Jabalia rata dengan tanah, dan juga korban jiwa saat itu mencapai puluhan jiwa, dan juga ratusan korban luka-luka. Dan semua itu memang korban dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, mengingat Rumah Sakit Indonesia ini adalah rumah sakit terbesar yang ada di jalur Gaza bagian utara, sehingga kami juga tim Mercy melihat dengan jelas dengan kepala mata kami sendiri banyak sekali mayat yang bertumpukan di kamar jenazah milik Rumah Sakit Indonesia, sehingga karena mengalami pemadatan jenazah, banyak sekali jenazah yang bisa ditaruh di trotoar di pinggir jalan, dan juga korban luka-luka juga banyak sekali yang bergeletakan di lantai. Ini akibat memang banyaknya pasien yang terus dirawat di Rumah Sakit Indonesia. Dan update dari Kementerian Kesehatan juga lebih dari 9.000 warga Gaza meninggal, di antaranya 3.700 lainnya adalah anak-anak, dan juga 2.300 wanita. Untuk korban luka-luka sendiri juga sudah mencapai 23.000 jiwa, di mana banyak dari antara mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan kami juga terus mendapatkan update dari Rumah Sakit Indonesia. Setidaknya 1.300 korban jiwa dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, dan juga untuk korban luka-luka kurang lebih mencapai 4.000 korban jiwa. Tentunya serangan-serangan Israel ini membuat banyaknya
Rumah Sakit Indonesia mengalami kerusakan berat, dan juga di Wisma Dr. Jose Rizal ataupun Wisma Indonesia tempat kami beristirahat juga mengalami kerusakan, di mana plafon-plafon banyak yang runtuh sehingga banyak juga kabel yang terputus. Baik Mas Vicky, jadi memang Anda melihat sendiri begitu ya, dengan mata kepala sendiri ini sangat banyak sekali korban begitu, sangat chaos sekali di sana. Nah, kita akan ke Pak Mutali. Pak Mutali, ini bagaimana Pak, 3 pekan sudah Israel membombardir Gaza dan kita dengar sendiri begitu dari Mas Fikri yang sedang berada di sana, korbannya sudah sangat banyak sekali. Ini seperti apa Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Ila ya. Jadi, hari ini masuk hari ke-28 sejak ke tanggal 7 Oktober ya, saling serang antara para pejuang Palestina dengan Israel. Kalau jumlah di kami yang kami dapatkan itu dari Kementerian Kesehatan Palestina, itu terevakuasi per jam 8 pagi waktu Indonesia atau dikurangi 5 jam, itu sudah 10.000 Mbak Ila. Nah, jumlah 10.000 ini hanya dari pihak Palestina saja. Ya, selama 28 hari ini yang meninggal sudah 10.000, Padahal ketika Gaza diblokade sejak tahun 2007 sampai Agustus 2023 itu korbannya 9.467. Ini 15 tahun. Jadi korban selama 28 hari ini memakan 10.000 korban. Artinya bahwa 15 hari ini jumlahnya lebih besar ketimbang blokade Gaza selama 15 tahun. Ini genosida yang luar biasa. 3 hari berturut-turut itu jumlah roket dan rudal yang dilesatkan oleh IDF ya ke Gaza itu jumlahnya 18.000. Ditambah hari ini berarti itu sekitar 20.000. Ini lebih dari rudal yang dilesatkan oleh tentara sekutu pimpinan Amerika Serikat 1945 ke Nagasaki, Hiroshima. Jadi memang bom atom ini lebih kalah bom atom berarti ya, Hiroshima Nagasaki. Bom atom ini 18.000, berarti tambah sekarang ini sudah 2.000. Ini luar biasa. Ini memang niatnya mau genosida, mau menghabiskan orang, mau menghabiskan manusia. Nah, maka mata dunia harus melihat ini. Jadi di sini bukan hanya orang Palestina yang beragama Islam, ya, itu ada gereja juga yang di bumi hangus. Bahkan ada rumah sakit ahli baptis, mungkin Fikri juga bisa menambahkan. Rumah sakit ahli baptis itu punya orang Nasrani, habis juga sama. Jadi ini bukan hanya Israel against Gaza, against Palestine, tapi against the world. Against humanity ya. Menghancurkan ini segi-segi keagamaan yang ada di Palestina. Negeri 3 agama, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Ini di bumi hanguskan. Ini orang. Dan 10.000 itu, Mas Gede dan Mbak Ila, ini 80%-nya bukan calonnya lagi, 80%-nya anak-anak dan wanita. Ini luar biasa. Kalau dari mereka melesatkan roket dan rudal untuk mencari para pejuang Hamas, maka salah besar. Tidak ada pejuang Hamas Palestina itu yang bermukim di rumah-rumah penduduk. Apalagi di pemukiman padat penduduk. Nah, kemarin itu bombardir terjadi di Jabalia. Itu Jabalia itu kamp pengungsi. Ya, Mas Fikri mungkin bisa menguatkan. Itu kamp pengungsi. Ini luar biasa. Pengungsi tempat mereka tinggal, dan ini dibombardir luar biasa. Iya, artinya ini kan juga akhirnya mendapatkan respon juga ini dari Yaman dan pejuang Houthi ya, yang turut juga akhirnya menyerang Israel. Nah, dari bantuan-bantuan yang akhirnya turut menyerang Israel gitu, apakah konflik ini akan membesar dan menciptakan kondisi perang yang menyebabkan Timur Tengah ini semakin membara secara luas gitu, Pak Abdul? Mas Gede ya, Arab Spring itu kan kemarin-kemarin itu sudah hampir senyap begitu. Ternyata ada pemicunya di Sudan, konflik internal kan begitu. Tapi ketika konflik internal di nasional Sudan agak mulai redup, ternyata muncul di sini. Kita tahu 1901 Perang Dunia Pertama itu kan pemicunya ada seorang pangeran
Hungaria, Australia, dia meninggal. Tapi semua negara ikut nimbrung, maka pecahlah Perang Dunia Pertama. Ini yang meninggal, yang wafat bukan 1 orang, 10.000 orang. 80%-nya anak-anak. Ya, coba Korea Utara yang tidak punya hubungan ideologis kan begitu dengan Gaza, kemanusiaannya muncul sehingga dia bantu pejuang Palestina. Kalau ini terjadi, Israel against the world, ya. Kita tidak ingin ini menjadi pemantik Perang Dunia Ketiga, Mas Gede. Karena yang rugi akan kita semua. Perang Rusia dengan Ukraina saja kita kesulitan gas, ya, beberapa buah-buahan, kemudian kacang, itu disuplai dari beberapa negara, misalkan Rusia itu ada masalah, ya. Sehingga apalagi sekarang, maka ini dunia tidak boleh diam begitu, ya, tidak boleh berhenti. Tapi mengharap PBB juga tidak bisa berbuat banyak. Padahal biang kerok dari konflik Israel Palestina ini adalah PBB dengan resolusi 181 1947. Tapi PBB hari ini tidak bisa. Kenapa? Ketika beberapa negara itu melakukan kecaman, bahkan yang menarik Bolivia sampai dia memutus hubungan diplomatik, Kuba menarik duta besarnya. Sebuah tindakan tegas, ya. Mereka ingin membicara Israel, ada veto. Di mana demokrasi ketika berbicara kepada selainnya, fasih betul demokrasi, human rights. Tapi ketika itu berhenti pada Israel, semua tidak fasih. Nah, selama PBB belum direstrukturisasi, Mas Gede, Mbak Ila, karena belum direformasi, maka kita tidak berbanyak banyak. Jadi yang berlaku sekarang ini jungle law, hukum rimba. Baik, Pak Abdul. Ya, kemarin juga Menteri Retno Marsudi juga sudah memberikan pidatonya begitu, ya. Dan ia juga menyebut bahwa nanti akan ada evakuasi warga negara Indonesia di jalur Gaza. Kita tanya ke Mas Fikri, bagaimana proses evakuasi ini, Mas? Ya, memang saya juga sempat mendapatkan kabar dari teman kami yang ada di jalur Gaza yang memang berstatus WNI. Sampai saat ini alhamdulillah sudah ada sebagian WNI yang keluar dari jalur Gaza, di mana memang pintu perbatasan yang ada di Rafah antara Mesir dan juga jalur Gaza sudah dibuka semenjak hari Rabu kemarin. Dan memang sampai saat ini sebagian lainnya WNI masih terus mengusahakan untuk mengevakuasi keluar jalur Gaza. Namun saya dan juga 2 relawan Mercy lainnya insya Allah akan tetap menetap di jalur Gaza, mengingat kita insya Allah akan terus membantu warga Gaza yang ada di sini, terutama di Rumah Sakit Indonesia. Iya, Mas Fikri, saya lihat kondisi di lingkungan sekitar Anda melaporkan saat ini gelap. Apakah memang listrik di sana padam, air, lalu bagaimana kondisinya, Mas Fikri? Ya, di Rumah Sakit Indonesia juga memang ketua Rumah Sakit Indonesia kemarin juga sudah mengatakan bahwa di jam 11 malam Rumah Sakit Indonesia akan mengalami pemadaman, dan Rumah Sakit Indonesia hanya memiliki 2 genset generator pembangkit listrik yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Informasi yang saya dapatkan bahwa 1 generator saja yang hanya menyala, dan sedangkan 1 generator lainnya mengalami kerusakan dan juga kehabisan bahan bakar. Tentunya kerusakan ini memang terjadi karena generator ini dipakai selama 24 jam karena dari awal perangan listrik yang ada di jalur Gaza Utara sendiri sudah mengalami pemadaman total, sehingga Rumah Sakit Indonesia terpaksa menggunakan generator listrik selama 24 jam. Dan juga air bersih juga sampai saat ini mengalami krisis, di mana para pengungsi-pengungsi yang ada di 3 sekolahan, baik sekolah PBB maupun sekolah pemerintah, mereka semua mengambil air bersih ke Rumah Sakit Indonesia, termasuk kami juga yang ada tinggal di Wisma Dr. Jose Rizal, yang biasanya kami mengisi air bisa memanggil orang untuk mengisi tangki. Namun saat ini memang keadaan sangat-sangat mencekam, di mana jalur Gaza Utara sendiri sampai saat ini masih dibombardir, dan juga banyak juga tank baja yang sudah masuk ke jalur Gaza. Di salah satunya adalah
Jalur Gaza di bagian tengah ya, Mas Fikri. Ini saat ini memang bahan bakar begitu di stop begitu ya untuk mengarah ke jalur Gaza begitu ya. Kemudian air juga akhirnya air di Rumah Sakit Indonesia dimanfaatkan untuk warga begitu. Sampai kapan kondisi ini akan berlaku di sana, atau berapa ketahanannya kira-kira dengan kondisi Anda saat ini? Tidak ada bahan bakar dan ketersediaan air bersih di sana. Sampai berapa lama? Ya, tentunya pihak kami juga tim Mercy masih terus mencari bahan bakar untuk mensuplai ke Rumah Sakit Indonesia. Beberapa pekan lalu juga kami sudah memberikan bantuan obat-obatan dan juga alat kesehatan untuk pihak Rumah Sakit Indonesia. Namun sampai saat ini, detik ini juga kami masih belum mendapatkan bahan bakar yang untuk kita supply ke Rumah Sakit Indonesia, karena memang jalur Gaza Utara sendiri sampai saat ini banyak sekali pom bensin yang sudah tutup, bahkan sudah habis untuk kita beli, untuk kita bagikan ke Rumah Sakit Indonesia. Kami tidak mengetahui persis sampai kapan memang bahan bakar yang dimiliki Rumah Sakit Indonesia. Tentunya jika memang peperangan ini masih terus lama terjadi, bakal ada akan krisis-krisis yang akan terjadi di Rumah Sakit Indonesia, terutama bahan bakar. Baik, Mas Fikri. Pak Abdul, ini bagaimana Pak? Sebaiknya apa sih yang dilakukan gitu, yang paling mungkin dan paling cepat begitu? Apa yang seharusnya dilakukan? Karena kita tahu kondisinya ini sudah sangat gawat begitu ya. Ya, Mbak Ila ya. Jadi saya memang tidak menemukan mediator wasit yang mumpuni untuk masalah ini. Juga tidak kuartet PBB, UN, Inggris dan Amerika Serikat ya. Tetapi saya kira sikap Indonesia sudah sangat jelas, tegas. Bu Retno pidatonya yang 6 menit 43 detik itu jelas sekali. Saya datang ke sini bukan hanya sebagai Menlu, tapi sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang nenek. Itu bahasa itu luar biasa halus tapi tajam ya. Karena memang ini genosidal yang luar biasa. Nah, biasanya Mbak Ila, itu jika deadlock di PBB antara Dewan Keamanan dengan Majelis Umum, itu harus diadakan rapat darurat. Itu pasal 99 Piagam PBB. Itu Sekjen PBB mesti melakukan sidang darurat. Tapi kemarin dilakukan rupanya kan tidak, gencatan senjata tidak apa itu diabaikan oleh Israel. Bahkan pemerintah kita ya melalui Kementerian Luar Negeri minta jeda kemanusiaan. Jeda kemanusiaan agar bantuan itu bisa masuk, bantuan, kemudian obat-obatan. Tapi apa yang terjadi? Mesir ya sebagai salah satunya pintu masuk ke Gaza melalui pintu Rafah, itu juga Sinai dibombardir. Jadi nanti kan 2 pesawat Hercules kita itu akan terbang hari Sabtu melalui internasional Al-Aris Airport gitu ya. Nah, tetapi di Sinai itu dibombardir, 20 orang Mesir meninggal. Nah, Al-Aris itu kan memang pintu masuk bandara yang paling dekat dengan Rafah. Itu dibombardir. Dari pintu Rafah jalannya kan cukup luas, ada jalan itu masuk wilayah Salahuddin. Tetapi jalan di mana kontainer masuk juga sama itu dibombardir. Jadi jalannya mesti pelan-pelan. Nah, maka sekali lagi kalau kita memang agak miris nih Mbak Ila, karena melihat konflik Israel dengan Palestina dengan negara-negara Arab, gencatan senjata itu dalam sejarahnya itu hanya dilakukan 2 hal. Pertama, 1973 Israel menang, tapi negeri-negeri Arab itu menyetop ekspor minyaknya. Maka Israel diminta oleh Amerika untuk melakukan gencatan senjata. Tapi masalahnya hari ini berani tidak negeri-negeri Arab untuk melakukan ekspor minyaknya. Kalau itu dilakukan luar biasa. Faktanya apa? Perang Yom Kippur 20 hari ya, Israel melawan Mesir dan Suriah. Itu kalah 2 negara. Tapi ini ada non-state observers di PBB, ini luar biasa, 28 hari. Para pejuangnya belum ditangkap, yang ditangkap belum banyak begitu. Nah, saya kira
ini yang kedua, gencatan-gencatan dilakukan ketika Israel itu terdesak. Baik. Nah, kalau melihat sejarahnya memang agak cukup miris ini. Ya. Jadi memang dunia internasional mesti mengambil sikap karena ruginya ini untuk kemanusiaan kita semua. Cukup besar. Baik. Baik, terima kasih Pak Abdul Mutali dan Mas Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy di sana. Dan kami selalu Ya, mendoakan yang doa terbaik kami buat untuk- rekan-rekan relawan yang ada di sana, terutama warga Palestina yang saat ini mendapatkan kondisi yang sangat memprihatinkan dari serangan Israel. Terima kasih Ya. atas kesempatan Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.